di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Terima kasih diundang ke sini. Saya belum pernah ke Semarang berkali-kali tapi belum pernah ke sini. Enak juga ya udaranya di atas bukit ya. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Karena perubahan itu pasti terjadi. Kita bisa bayangin tiba-tiba kemarin ada teman-teman kita yang ada di Israel nggak bisa pulang. Karena tiba-tiba ada perang di sana. Dan itulah kehidupan. Akhir zaman perubahan terjadi. Ya. Bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berubah musim. Tanggal 10 Desember 2018, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar kesaksian saya. Saya ini pemerhati hidup sehat. Saya kalau nge-gym tuh bisa 5 kali seminggu, masih sampai hari ini. Saya jaga makan, saya strict banget sama makanan saya. Ya kalau saya pergi traveling, saya ini setiap tahun pasti ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten, sampai ke atas gunung di Papua saya datengin. Karena yayasan kami ini, Bapak Ibu kalau tanya, Pak Billy mengembalakan gereja? Tidak, saya tidak mengembalakan gereja, tapi saya bergerak di yayasan kami yang didirikan sama orang tua kami, usianya sudah 59 tahun yayasannya. Salah satu divisi dari yayasan kami itu membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Jadi kami sering pergi ke daerah. Mungkin Bapak Ibu cuma lihat saya di YouTube, karena ya di YouTube ya gereja-gereja besar punya YouTube lah, tapi gereja-gereja kecil kan nggak ada YouTube-nya. Nah, saya sering banget pergi-pergi ke tempat-tempat seperti begitu. Saya senang sekali pergi naik kereta tengah-tengah minggu ke kota-kota kabupaten lah, kota kecamatan di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa udah kemana-mana lah. Tapi kayak tahun ini saya ada jadwal ke Manokwari, ke Luwuk, ke gunung-gunung di Papua sana tuh saya datengin. Karena saya suka banget mengunjungi mereka. Dan itu yang kami bantu, setiap bulan kami bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan itu sebabnya kami mendapatkan laporan-laporan dari mereka yang cukup akurat. Jadi ini salah satu laporan yang saya mau bagikan juga, supaya Bapak Ibu juga mengerti. Selama 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa pesatnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan 90% itu semuanya gara-gara sosmed. Jadi gunakan sosmedmu sebagai mimbarmu, jangan lupa. Ya, jangan nyinyir-nyinyir, jangan debat kusir, kasih firman Tuhan di situ. Ya, itu sebabnya saya aktif di sosial media karena saya tahu itu bisa menjangkau banyak jiwa. Dan saya mendapatkan laporan banyak banget, tim kami dapat laporan banyak banget orang-orang yang bertobat di daerah dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ketika ini terjadi, kita perlu mengerti perubahan demi perubahan itu dalam hidup ini terjadi. Ya, sekarang masalahnya sama kita. Kita mau seperti apa sikap kita kalau mengalami perubahan. Nah, di tanggal 10 Desember 2018, saya gubrak di kamar mandi. Saya nggak tahu kenapa, saya cuman meriang loh Bapak Ibu. Saya tidak pernah kena demam, nggak pernah apa, saya nggak pernah sakit gitu ya. Kalau sakit juga cuman gejala-gejala flu aja karena jaga makan. Saya gubrak di kamar mandi. Dan dalam 2 minggu, tubuh saya didiagnosa sama dokter kanker darah. 85% dari tubuh saya kanker darah semuanya. Saya kena deodoran kalau Bapak Ibu udah pernah dengar kesaksian saya. Jadi saya pakai deodoran, kulit saya gatel, saya biarin aja selama 2 tahun itu masuk bercampur sama darah. Akhirnya 85% ini dari atas sampai bawah kanker semuanya. Saya divonis mati lah 3 bulan, singkat cerita divonis mati sama dokter. Kemudian saya dirawat. Waktu saya dirawat, waktu dokter mau masukin kemonya ke tubuh saya, dia sempat bilang gini, Pak ini kemo akan dimasukin ke dalam tubuh Bapak, nanti kalau cairannya dimasukin ini cairannya sungguh bahaya Pak, karena ini cairan paling keras. Kalau cairan ini jatuh ke tangannya Bapak, sampai jatuh ke tangannya suster, atau jatuh ke tangannya Bapak, 1 tetes saja, kulit Bapak melepuh Pak, udah kayak air raksa. Nah masalahnya Pak, yang akan diinjeksi ke dalam tubuh Bapak itu 3,5 liter, dalam hitungan 1 minggu dia akan netes pelan-pelan, 1 minggu 3,5 liter, 1 kantong. Jadi kalau Bapak mengerti bahwa 1 drop itu bisa melepuhkan kulit, Bapak bisa bayangin kalau 3,5 liter masuk ke tubuh Bapak, berarti organ-organ di dalam tubuh Bapak melepuh Pak, hancur. Jadi setelah 1 minggu pengobatan, Bapak akan kejang-kejang, Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma, Bapak pakai ventilator, Bapak mati Pak. Terus saya bilang gini, ngapain diobatin? Ngapain diobatin dok? Saya bilang gitu. Ya karena udah gak ada harapan Pak. Dia bilang gitu, udah gak ada harapan. Ini pun 70% dari pengobatan ini gagal total, 30%-nya akan memperpanjang usia Bapak hanya 6 bulan. Udah gak ada harapan gitu. Dia minta saya tanda tangan sama istri saya, kita tanda tangan dengan menangis. Karena dia bilang kalau sampai Bapak meninggal supaya Ibu tidak tuntut rumah sakit. Bapak Ibu, kejadian seperti yang diberitakan sama dia, kejadian sama saya.
saya kejang-kejang, saya betul-betul kondisi udah pingsan dan kondisi kritis terjadi. Nah ini yang saya mau katakan begini, anak saya yang perempuan waktu itu duduk di bangku kelas 3 SMA. Dia suka datang ke kamar saya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya dalam kondisi kritis itu selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Kritis, kejang-kejang, pingsan gitu ya. Setiap kali mau dimasukin ICU, Tuhan bangkitkan saya, kondisi semua normal, gak jadi. Jadi saya gak pernah masuk ICU, tapi kritis. Dan kritisnya itu ketika difilmin, ketika divideoin sama istri saya, ngerinya luar biasa. Karena saya benar-benar pingsan, dia tuh sampai jerit-jerit, sampai telepon ke Jakarta, dia bilang, doain. Pokoknya ngeri lah pokoknya. Saya kalau ngeliat videonya tuh sampai, Tuhan, ngeri banget Tuhan, jangan lagi ya Tuhan gitu. Sampai pernah ada satu suara dalam hati saya ngomong gini, gak apa-apa Bill, makin ngeri kejadiannya, makin seru nanti kesaksiannya gitu. Tuhan dahsyat ya. Jadi itu yang saya alami. Anak saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, datang ke kamar, bawa bangkelannya. Dia buka laptopnya, dia belajar gitu. Dia belajar buat ujian akhir. Waktu Jumat, Sabtu, Minggu, selalu saya dalam kondisi fit. Nah, waktu nanti tiba Senin lagi, kejang-kejang lagi, pingsan lagi, kritis lagi gitu. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, si kakak kalau kesini, kok aku dalam kondisi oke-oke aja ya? Atau suruh aja tiap hari kesini ya? Dia kesini justru aku oke loh, aku bilang gitu. Sampai akhirnya kita bilang sama suster, sama istri saya kasih pesan, jangan kasih tahu saya dalam kondisi kritis. Karena nanti dia gak bisa belajar. Jangan kasih tahu, jangan kasih tunjuk juga videonya, udah jangan kasih tahu apa-apa. Singkat cerita, saya disembuhkan Tuhan, saya dapat mujizat Tuhan, dalam hitungan 1 bulan, mungkin Bapak Ibu sudah dengar kesaksiannya, kanker saya hilang. Yang dari 85% tinggal 0%, dokternya kebingungan, pokoknya itu terjadi mujizat lah ya. Udah gitu saya masih dirawat lagi sampai bulan Mei, saya dikeluarkan dari rumah sakit dengan tanpa obat, selesai semuanya. Oke. Nah anak saya gak pernah tahu kan, saya dalam kondisi kritis kan. Dia mau masukin, mulai lamaran ke beberapa universitas. Ada 1-2 yang ada di luar negeri, tiba-tiba dibales sama rektornya namanya Biola University, sekolah Kristen di Los Angeles, Amerika. Rektornya tuh emailin saya, ngomong gini, ini hasil ujian anakmu dan beberapa tes yang dia lakukan, luar biasa hasilnya. Kami menawarkan beasiswa yang sangat besar buat dia. Segera kirim anakmu ke sini. Dan ini sekolah bagus banget, sekolah Kristen lagi. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, berkali-kali saya hampir meninggal di rumah sakit. Dia pegang tangan saya, dia nangis, dia bilang, kenapa saya gak pernah dikasih tahu? Saya bilang gini sama dia, bukannya saya gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Kalau kamu tahu, kalau kamu lihat saya dalam kondisi begitu, kamu pasti kamu gak bisa belajar. Kamu pasti angka kamu jeblok, kamu gak dapat beasiswa, gak berangkat kemarin. Jadi di airport, saya buka Roma 8 ayat 28. Saya bilang sama dia, coba kamu baca nih ayat. Apa yang tertulis di situ? Coba kita lihat. Roma 8 ayat 28. Di kalimat pertama dikatakan begini, kita tahu sekarang. Kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahunya kapan? Sekarang. Sekarang pas kapan? Sekarang pas udah lewat semuanya. Jadi saya bilang gini sama dia, kita nih sekarang tahu bahwa Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga waktu kritis itu Tuhan gak kasih lihat kamu. Dan waktu kamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya dibuat dalam kondisi oke-oke saja. Sehingga kamu bisa belajar, kamu bisa nengokin saya, kamu bisa aku dalam kondisi fit, kamu belajar, kamu dapat angka yang luar biasa, kamu sekarang ditawarkan beasiswa. Kalau sampai kamu lihat saya dalam kondisi kritis, kalau sampai Dedi ini kasih lihat kamu videonya, kamu pasti stres, saya bilang gitu. Orang saya ngelihat aja sendiri saya stres kok. Kita kutip ayat ini, kita tahu sekarang. Bapak Ibu, kalau ada ujian dalam hidup ini, ada hal-hal yang kita gak suka terjadi dalam hidup ini. Bilang gini sama Tuhan, mulai belajar ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa lihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Ajari aku Tuhan supaya senantiasa aku ngucap syukur. Karena aku adalah pribadi yang tidak maha tahu, tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Aku sedang pegangan sama tangan pribadi yang seperti itu. Yang sedang bekerja merangkaikan segala sesuatu, bahkan keburukan yang terjadi hari ini, Tuhan bisa rangkaikan membawa kebaikan bagi saya di masa depan saya.
Jadi biarlah Tuhan selama saya lagi menempuh perubahan-perubahan yang gak enak ini dalam hidup saya. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Biarlah saya mengalami Tuhan, biarlah saya mengucap syukur. Biarlah saya disadari karena satu hari kelak saya akan bicara. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Karena kalau kita udah lewatin semuanya, Tuhan seringkali bilang gini, lihat belakang sebentar. Dan waktu kita lihat ke belakang kita akan terkaget-kaget. Kok bisa ya Tuhan lewatin kayak begitu? Dia akan ingetin lagi, kan sama saya lewatinnya. Kan bukan kuat dan gagah kamu. Saya adalah pakarnya untuk merangkaikan keburukan yang terjadi dan membawa kebaikan bagi kamu. Kalau Yusuf dikasih tahu bahwa nanti satu hari dia akan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, dia akan bilang ini, oh yes aku mau. Tapi kalau sampai Tuhan bilang begini, oke, tapi sebelum kamu sampai ke sana, kamu akan dibuang ke sumur sama kakak-kakak kamu. Kamu akan difitnah sama kakak-kakak kamu. Kamu akan dijual ke Mesir. Kamu di Mesir oke lah naik jabatan sedikit. Kamu jadi budak loh di sana. Kamu naik jabatan sedikit, kamu lagi enak-enaknya kerja, kamu difitnah lagi ya sama istrinya Potifar. Kamu dimasukin ke dalam penjara. Di dalam penjara kamu menemukanlah, oke lah kamu menemukan karunia, kamu bisa menafsirkan mimpi. Kamu ketemu sama juru roti, sama juru minum. Kamu berharap mereka bisa ngeluarin kamu juga dengan kata-kata yang baik kepada raja. Kamu dilupakan lagi 2 tahun. Setelah kamu lewatin semuanya ini, baru kamu nanti jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia mau gak? Pasti gak mau. Gak mau. Perjalanan menuju kepada panggilan Tuhan. Disitulah terjadi perubahan musim. Dan Alkitab sudah katakan dengan jelas di Mazmur pasal yang pertama. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Musim berubah. Berbuah pada musimnya. Buah roh itu apa? Kasih. Sukacita, damai sejahtera, dan ada 6 lagi yang lainnya. Salah satunya penguasaan diri, kesetiaan dan lain sebagainya. Di musim saya butuh damai sejahtera, Tuhan yang timbulkan. Di Korintus dikatakan aku yang menumbuhkan buah kebenaranmu, bukan kita. Tugas kamu cuma satu, tertanam di dalam firmanku. Kamu tertanam di dalam kebenaran firmanku, pada musimnya aku akan buat buah-buah. Itu yang menjaga kamu dan membawa kenikmatan bagi orang yang lihat hidupmu. Daunmu gak akan layu. Oh ada negara 4 musim, di mana daunnya akan layu. Di musim gugur, kenapa? Karena pohon itu akan simpan nutrisinya, karena dia akan masuk ke dalam musim dingin. Dia simpan nutrisinya supaya pohon itu bisa survive, bisa bertahan hidup. Dia simpan nutrisinya, makanya disebut musim gugur, karena nutrisi tidak tersalurkan ke cabang-cabang, ke ranting-ranting. Itu daun-daun tidak punya nutrisi, mereka gugur satu-satu. Karena musim berubah, pohonnya juga harus adaptasi. Makanya di musim gugur pohonnya kelihatan yang welek, jeleknya minta ampun, betul nggak? Karena pohon tanpa daun itu nggak bagus, sama seperti manusia nggak ada rambutnya, betul? Loh kok ketawa sih? Saya serius loh saya. Betul kan? Nah waktu dia udah lewatin musim dingin, udah lewat nih, dia udah bertahan hidup, kembali nutrisi disalurkan ke ranting-ranting. Timbul daun-daun yang baru toh, namanya musim apa? Semi. Di setiap musim, pohonnya ngikutin musimnya. Tuhan kasih tahu sama kita gini, di semua musim perubahan dalam hidupmu, kemuliaanku gak akan pudar, daunmu gak akan layu. Kenapa? Karena nutrisi daripada aku, yaitu semangat hidup, damai sejahtera, sukacita terus mengalir sepanjang musim. Daunmu aku pelihara. Itu Tuhan. Makanya orang Kristen melewati hal-hal yang buruk ketika saya lagi melewati hari-hari sulit, teman-teman saya datang ke rumah sakit. Mereka bilang gini, kok kamu ada damai Bill? Kamu divonis mati loh, kita tadi datang nangisnya nangis terharu. Nangis kasihan, pulang tuh nangis bangga katanya gitu. Saya bilang gini, kalau ada buah roh yang tumbuhin Tuhan, tugas saya cuma tinggal dalam kasih-Nya. Alkitab mengatakan di Yohanes 15, kalau engkau tinggal dalam kasih-Nya, sukacitaku menjadi sukacitamu. Timbul buahnya. Filipi 4 mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa, damai sejahtera yang melebihi akal budi, memelihara hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, buah roh semuanya. Yang menikmati buah siapa? Orangnya, orang lain. Tugas kita hanya tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya bilang gini sama mereka, musim berubah, daun gak akan layu. Semangat akan tetap kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena nutrisi jalan terus. Kenapa? Karena dia adalah pokok anggur kita ranting yang melekat kepada dia. Nutrisi jalan terus. Itu Tuhan. Makanya perubahan apapun dalam hidupmu tenang aja. Ya. Yang kedua, buka sama-sama saya di Malakai pasalnya yang ketiga. Malakai pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengatakan begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak,
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada ibu ya, baca ayat ini. Dia datang ke tukang perak, dia tanya gini, dia tanya 3 pertanyaan. Bapak, kalau lagi memurnikan perak, Bapak taruh di mana Pak peraknya? Di api Bu. Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang diproses, gak enak rasanya seperti dibakar-bakar di api. Iya sih Tuhan, betul. Pertanyaan kedua, Pak, waktu Bapak lagi murnikan perak, Bapak di mana? Oh saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi, waktu engkau sedang diproses, aku gak pernah pergi kemana-mana, tanganku yang perkasa selalu pegang tanganmu. Kan kamu adalah pengikut saya, kamu kan orang Kristen, artinya pengikut Yesus, tanganku gak pernah lepasin kamu. Yang ketiga, Pak, kapan Bapak tahu perak itu selesai dimurnikan? Gampang Bu, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya, selesai pemurniannya. Roh Kudus bilang lagi sama dia, kalau aku memandang dirimu, dan aku melihat karakter Kristus ada di dalam dirimu, seolah-olah seperti aku bercermin kalau aku lihat dirimu. Selesai prosesnya. Naik level kamu. Karena yang terjadi adalah dirimu makin serupa karaktermu seperti Kristus. Makanya kalau lagi ada proses, pastikan doa kita yang pertama, bukan masalahnya selesai, itu urusan Tuhan. Pastikan doa pertama begini, Tuhan, apalagi dalam hidupku, selama proses ini berjalan, yang Tuhan mau aku berubah. Makanya ketika saya disembuhkan Tuhan, ya, teman-teman saya bilang gini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Saya, istri, 2 anak saya, mujizat yang saya dapat adalah kami berempat diubahkan Tuhan. Karakter kami diubahkan Tuhan. Mujizatnya bonus, mujizat kesembuhannya bonus. Tuhan kalau sembuhin saudara, balikin tangan sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon kita. Kita nggak punya respon, kita nggak ngeresponi apa yang sedang kita alami, percuma. Jadi doa yang pertama tuh selalu bilang, Tuhan, biarlah kesempatan ini mengubah diriku Tuhan. Karena aku tahu Tuhan sudah memberikan jawaban, dan Tuhan sudah membuka pintu, di mana pintu itu terlihat seperti tidak terbuka. Dan aku tahu Tuhan di ujung daripada ini semuanya pasti ada kebaikan yang Tuhan bawa buat hidup aku. Nggak mungkin enggak, karena kita adalah anak, kita adalah ahli waris, kita adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Tugas kita sekali lagi, tinggal dalam kasihnya, that's it. Jangan keluar jalur, ada proses, pokoknya masuk di situ, biarin aja Tuhan, Engkau yang pelihara aku. Karena kekuatanku datang dari Tuhan, di mana aku lemah, disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Nah kalau kita lakukan ini, kita makin mengerti tentang ini, kita makin sadar bahwa hidup saya makin diubahkan sama Tuhan. Orang yang makin mengerti panggilan dia, siapa dia di dalam Kristus, merdeka dia. Kristus, orang yang mengerti panggilan di dalam Tuhan, orang yang mengerti jati dirinya di dalam Tuhan, merdeka dia. Bayangin seorang kriminal, seorang pembunuh loh, dalam waktu sekejap ketika mengerti panggilan kasih Tuhan dalam hidupnya, mengubahkan hidupnya. Itu sebabnya ketika ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup ini, ingatlah bahwa semuanya semata-mata untuk mengubahkan kita makin serupa seperti dia. Dan masuk ke dalam poin yang ketiga, semua perubahan itu adalah untuk, sekali lagi, menguatkan adalah ujian untuk karakter dan juga iman kita. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperolehnya puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi semuanya itu semata-mata untuk menguji dirimu, membuat engkau makin gemilang, makin bercahaya di dalam aku. Satu hari saya lagi ada di sebuah penerbangan yang sangat lama. Saya duduk di paling belakang dengan anak saya, berduaan di paling belakang. Waktu itu kami lagi naik pesawat namanya Boeing 777. Itu pesawat dengan 2 engine, dengan 2 mesin terbesar di dunia. Namanya Boeing 777, Garuda punya. Saya udah mengerti konfigurasi tempat duduk. Jadi saya di paling belakang, itu cuma berdua tempat duduknya. Jadi saya pilih, saya check-in yang paling belakang. Karena dekat sama toilet, dekat juga sama dapur. Kan penerbangan belasan jam, jadi dikit-dikit tinggal berdiri ke dapur ambil makanan lah. Biar gampang gitu maksudnya. Jadi kita duduk paling belakang. Jeleknya adalah kalau duduk paling belakang, kalau terjadi turbulensi, goyang itu paling kuat. Karena dibuntut dia. Nah pesawat 777 udah sebesar itu, dia akan terbang di ketinggian 12.000 kilo di atas. Kecepatannya bisa hampir 1 Mach tuh berarti hampir 900 km per jam. Cepatnya luar biasa. Dan pesawat seperti begini, kalau sampai terjadi turbulensi dan dia goyangnya segoyang-goyangnya, berarti parah banget turbulensinya. Dan itu kejadian. Tiba-tiba pesawat itu tergoncang segoncang-goncangnya. Dan itu tanda seat beltnya nyala teng gitu kan, kita harus pakai. Dan saya buka jendela tuh malam-malam, itu kelihatan sayapnya begini. Kalau udah sayapnya begitu, itu udah parah banget. Pesawat sebesar itu dengan turbulensi seberat itu. Dan kelihatan dari belakang tuh, kalau saya lihat ke samping ke kanan gini ya, itu semua orang begini nih. Ya termasuk saya juga, gimana pun, gini loh.
Di zaman modern tidak ada pesawat jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada. Kecuali kesalahan pilot. Nggak ada. Karena pesawat didesain untuk tahan sama turbulensi. Tapi walaupun saya ngerti, tetap aja deg-degan kita di ketinggian 12.000 kilometer di atas kok, bukan di jalanan kita ini. Selagi kita lagi dalam kondisi cemas, anak saya pegangan tangan saya, sampai dia cemas gitu ya. Di bangku tengah, itu ada bapak-bapak duduk, mukanya juga begini. Di samping kiri kanannya, itu ada anak-anaknya dia, perempuan-perempuan kecil-kecil, umurnya mungkin 3-4 tahun, pegangan sama tangan bapaknya, ini pesawat kondisi begini ya, dung, gitu-gitu ya. Itu mungkin bagi itu anak dua itu pesawat udah kayak ayunan. Jadi dia pegangin tangan bapaknya, di tengah-tengah semua orang lagi cemas, mereka berdua begini. Sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa-ketawa, bapaknya gini. Nah, turbulensi itu selalu ada masa dia akan berhenti. Betul? Selesai. Kalau dia selesai nanti tanda seat beltnya akan mati. Teng, itu berarti udah aman. Bahkan sampai air crew-nya juga udah berdiri, udah bisa ngelainin lagi, itu udah aman berarti. Jadi kelihatan kan bahasa tubuhnya semuanya orang-orang lega, termasuk saya. Selesai udah. Tahu nggak tuh dua anak ngomong apa? Dia ngomong gini sama papanya, lah kok udahan sih? Gitu. Maksudnya dia mau lagi dong. Gitu. Saya dalam hati ya udahlah, jangan terus-terusan. Tapi di situ saya sama anak saya ketawa. Terus saya ngerenung, iya ya Tuhan, hidup ini kadang-kadang mengerikan. Tapi karena dia tahu dia lagi pegangan sama papanya, dia tenang-tenang aja. Nanti berikutnya akan ada badai hidup dalam hidupmu. Anggap aja ayunan. Karena kita sedang berjalan sama Bapa kita di sorga, ada amin. Kita sedang berjalan bersama Tuhan pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dan itu kembali lagi, iman kita diuji, dimurnikan lagi setiap hari. Takut itu normal, tapi gak boleh sampai ketakutan. Manusia takut itu normal, tapi jangan hidup di dalam ketakutan, itu yang gak boleh. Yang keempat, setiap kali ada perubahan, pasti itu semua mengajarkan kita untuk mengerti prioritas. Ngerti prioritas. Coba lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 18. Semua perjalanan kita, perjalanan iman kita, ya, kita akan sadar ketika terjadi sebuah perubahan. Saya di rumah sakit megangin selang kemo, Roh Kudus bilang gini sama saya, kenapa kamu tutup kelompok sel kamu? Kenapa kamu tidak lakukan ini? Kenapa kamu abaikan itu? Saya akhirnya ngerti prioritas-prioritas yang saya tinggalkan. Jadi banyak suara Tuhan yang mengembalikan saya kepada prioritas yang sebenarnya. Kapal Titanic, waktu tenggelam di Samudra Atlantik di tahun 1914 kalau nggak salah. Itu banyak sekali jenazah yang ditemukan di bawah laut, pelukan sama kopernya mereka. Karena bukannya mereka kejar sekocinya untuk menyelamatkan nyawanya. Mereka masuk ke kamarnya karena banyak orang kaya, ngambilin hartanya mereka di dalam kamar, ketinggalan sekoci. Sekocinya cuma terbatas soalnya. Mereka mati pelukan nama kopernya, tidak mengerti prioritas. Prioritasnya nyawanya, ngapain masuk kamar lagi, ngambil hartamu, sementara kapal lagi tenggelam. Nah, di kisah ini kisahnya Paulus lagi pergi ke Roma, numpang kapal barang. Kapal barang ini muatannya gandum, prioritasnya apa ya, gandumnya lah. Gandumnya kalau nanti di drop di Roma, dia akan dapat uang. Jadi prioritasnya adalah muatan gandumnya. Nah, di tengah jalan kapal ini kena badai. Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pertama muatannya dilempar dulu, ada beberapa muatan, belum gandumnya loh. Beberapa muatan dilempar dulu untuk meringankan kapalnya. Karena mereka akhirnya tahu di tengah badai prioritasnya mereka adalah nyawanya mereka. Di dalam semua perubahan Tuhan selalu ngajarin kita, ingat, kok udah gak ada doa pagi lagi, kok udah gak ada saat teduh lagi, ayo, kok udah gak ada mesbah keluarga kalau malam, ayo. Lo kamu masuk ke dalam kendaraanmu kok kamu gak doa dulu. Banyak prioritas yang kita abaikan itu di set straight sama Tuhan, dikembalikan sama Tuhan di tengah-tengah perubahan. Kisah Rasul 27 ayat 38 mengatakan begini. Setelah makan kenyang, karena ombaknya masih terus bergelora, badainya masih terus ada, dikatakan setelah makan kenyang, mereka membuang apa? Muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Akhirnya pelan-pelan muatan gandumnya, akhirnya yang tadinya prioritas tidak lagi jadi prioritas. Prioritasnya apa? Nyawanya mereka lah. Akhirnya muatan gandumnya dilepas. Di dalam semua perubahan, selain kita berubah, bilang Tuhan,
apalagi prioritas yang aku tidak lakukan atau abaikan selama ini. Biarlah Tuhan yang bicara sama kita. Satu hari ada temannya saya, baru beli mobil hitam metalik. Dia kalau pulang selalu dicuci mobilnya. Satu hari mobilnya nggak dicuci dan mobilnya kena hujan, kotor. Dia sampai rumah mungkin karena ini papanya ini capek, langsung tidur di sore hari. Mungkin mau dicucinya nanti. Anaknya yang masih 5 tahun mempunyai inisiatif yang sangat baik. Dia mikir gini, papa lagi tidur, udah aku aja yang cuci mobilnya. Jadi dia isi ember dengan air sabun. Kemudian dia mulai cari gosokan buat gosokin mobilnya. Nggak ada, gosokannya rupanya ada di dalam mobil. Tapi mungkin dia teringat, kalau mama di dapur gosok dandang pakai serabut kawat. Itu dandangnya kan bersih. Aku pakai serabut kawat aja deh gitu. Jadi dia ambil itu serabut kawat. Dia celupin ke air sabun. Dia mulai gosok mobil hitam metalik dari depan sampai belakang. Bunyi kan pasti kan metal sama metal. Ngik, ngik, ngik. Setelah selesai semuanya, dia siram sama air, dia teriak karena dari depan sampai belakang mobilnya baret semuanya. Di saat itu papanya bangun. Papanya berteriak bareng-bareng sama anaknya. Di saat itu papanya hampir pukul anaknya. Dan tiba-tiba ada suara dalam hatinya begini. Kalau kamu pukul dia, kamu akan memerlukan waktu bertahun-tahun mungkin untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Karena hatinya dia mau bantu kamu. Hatinya dia begitu tulus, dia mau cuci mobil kamu. Jadi papanya akhirnya duduk, papanya berlutut di depan anaknya, papanya peluk anaknya, papanya sama anaknya nangis. Anaknya nangis karena menyesal, papanya nangis karena mobilnya baret. Tapi paling tidak, di kondisi yang sangat mendesak itu, dia mengerti prioritas bukan mobilnya, tapi anaknya. Perubahan terjadi, mau pergi, tiba-tiba tertunda karena sesuatu kejadian. Perubahan toh terjadi kan? Di situ prioritas kita diuji. Tetap memuliakan nama Tuhan atau pakai emosi? Ayo. Ada 2 orang di pintu tol Jakarta. Pulang kerja dua-duanya berantem di pintu tol. Karena rebut-rebutan masuk pintu tol. Berkelahi, satunya meninggal. Dua-duanya ditunggu sama orang tuanya di rumah loh. Ditunggu sama keluarganya di rumah. Yang satu masuk penjara, yang satu meninggal. Nah, berantem, ayo. Makanya ya, terjadi perubahan dimanapun yang tiba-tiba, yang juga secara gradual apapun itu. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan, prioritas apa yang harus aku lakukan? Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguasai hidup kita. Bukan sekedar kita mengerti saja. Dan saya berdoa sepanjang 10 bulan ke depan ini kan masih ada 10 bulan ya. Tuhan yang mengatakan bahwa dia berjalan di depan dan bersama dengan kita. Tuhan seperti itu yang akan menolong dan memimpin kita. Perubahan bisa terjadi kapan aja. Ingat, dia akan merangkaikan semuanya membawa kebaikan bagi kita. Ingat, semuanya untuk supaya karakter kita makin seperti dia. Ingat, iman kita yang diuji. Supaya kita makin dimurnikan, makin kuat di dalam dia. Dan ingat, setiap kali ada perubahan, ada prioritas yang dia sedang luruskan bagi kita. Ingat, dia selalu bilang gitu. Jadi kalau kita pegang ini erat-erat, tertanam di dalam kasihnya, kita akan terus berbuah pada musimnya. Dan daun kita nggak akan pernah layu. Dan apapun yang kita buat, berhasil di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.